Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kan juga kami menyampaikan doa kepada Tuhan jikalau ada di antara kita yang masih dalam keadaan sakit dan juga menjalani isolasi mandiri dan perawatan oleh karena COVID-19. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan pengharapan bagi Anda supaya Anda mampu berharap dan berserah kepada Tuhan sehingga imun kita semakin kuat dan bertambah. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat ke-18. Dikatakan demikian. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang ingin berhasil dan sukses di dalam menjalani aktivitas, pekerjaan, usaha, dan juga di dalam studinya. Nah, jika kita mempelajari dan melihat kisah kesuksesan orang-orang hebat yang pernah kita ketahui, ternyata mereka memiliki dan mempunyai sebuah kebersamaan. Kebersamaan yang ada di dalam kehidupan orang-orang sukses itu adalah belajar, banyak berpikir, banyak bekerja, dan selalu bangkit dari kegagalan dan kegagalan. Contoh misalnya di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana seorang Albert Einstein, ia senang sekali belajar, berpikir, dan mengerjakan serta memecahkan soal-soal, yaitu di dalam bidang matematika yang sangat sulit sekalipun. Dia selalu mencoba kegagalan dan kegagalan, dia coba berulang kali sehingga dia bisa mencapai suatu kesuksesan atau keberhasilan. Ketika dia duduk di bangku sekolah, dia berada di atas kemampuan rata-rata di kelas di bidang yang sangat rumit sebagaimana kita saat ini. Mungkin ada sebagian mengatakan di dalam studi kita ketika duduk di bangku sekolah adalah studi matematika. Dan ia memiliki kegemaran untuk memecahkan masalah yang rumit. Dan dia selalu mencoba. Ketika dia berumur di bawah 15 tahun, dia telah menguasai sebuah ilmu pengetahuan kalkulus, diferensial, dan integral yang dipelajarinya secara otodidak, yang mana dia lakukan berulang-ulang tanpa ada bakat dan talenta, tetapi itu adalah usaha kemampuan dia sendiri mencoba. Begitu juga dengan Thomas Alva Edison. Ia harus banyak belajar dan belajar bagaimana cara dia menemukan lampu. Sebelum lampu pertamanya menyala, ia melakukan, ada di dalam catatan yang kami ketahui 5.000 eksperimen yang selalu berakhir dengan kegagalan. Tetapi cara berpikir yang dimiliki oleh dia sangatlah positif dan dia mau berusaha dari kegagalan, dan setiap kegagalan dia mau mengulangi dan tidak menyerah. Itulah yang membawanya kepada kreativitas yang luar biasa, yang boleh kita katakan tingkat tinggi, sehingga membuatnya menjadi seorang penemu terbesar
di sepanjang sejarah. Saudara-saudari, kesuksesan tidak jatuh begitu saja dari langit, tetapi diperoleh seseorang saat berpikir dan banyak bekerja. Jangan bermimpi tentang kesuksesan kalau saudara tidak mau membayarnya dengan harganya yang begitu mahal, dengan sebuah perjuangan yang maksimal. Di mana kita mau berjuang untuk belajar berpikir dan bekerja dengan pertolongan Tuhan, maka kita pun bisa dan dapat menjadi orang-orang yang hebat bagi Tuhan, yang memuliakan namanya. Tetapi banyak di antara kita yang begitu gampang dan murah frustasi, putus asa jika di dalam usahanya gagal. Dia berusaha pindah kepada profesi yang lain lalu gagal, dan akhirnya dia tidak memiliki harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana dan beberapa tokoh yang bisa kita katakan rajin dan selalu mau berusaha melakukan cara-cara Tuhan, rencana Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di mana Alkitab mencatat seorang raja, yaitu Daud, sebagai seorang ahli strategi dalam banyak hal. Salah satunya ketika dia mempunyai strategi berperang. Daud memiliki perwira-perwira yang begitu kuat, pintar, dan handal. Bukan hanya perwira-perwira, tetapi juga dia mempunyai persenjataan lengkap, dan ia sangat mengenal karakteristik bangsa-bangsa di tengah-tengah tanah Kanaan. Namun ketika dia berperang, dia memilih dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan Sang Panglima Perang. Dia meyakini bahwa untuk mengatur strateginya, dia meminta kepada Tuhan memberitahukan cara untuk memenangkan peperangan saat melawan orang-orang Filistin. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, dan orang-orang yang selalu menggantungkan harapannya kepada Tuhan, kita harus memiliki strategi dalam persaingan di tengah-tengah dunia ini. Kita dapat memilikinya dengan banyak berhubungan, berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan. Dan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam merencanakan segala sesuatu yang mau kita kerjakan, terutama di dalam satu hari ini. Sebagaimana firman Tuhan katakan, manusia berencana tetapi Tuhan yang menentukan. Karena itu persiapkanlah bagaimana menyusun strategi, bagaimana menyusun suatu rencana. Kita harus pertama-tama datang menemui, menjumpai kepada Tuhan sebagai ahli strategi yang paling hebat. Dan bertanyalah kepada Tuhan melalui doa kita. Dia pasti akan mengatur, mengarahkan, menuntun, bahkan mengungkapkan strategi itu untuk memberikan kepada kita kemenangan, keberhasilan, kesuksesan yang kita inginkan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sudah mencapai kepada keberhasilan, ketika kita sudah mencapai kepada kesuksesan, ketika kita sudah diberkati, namun jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan rancangan kita terlaksana dengan baik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.